Nah. Sekarang kita lanjutin dong ngobrolan yang kemarin ya. Betul, kalau belum nonton dulu yang part 1-nya. Artis itu taruh di Gak ada rencana, maksudnya bokap dipindahin gitu jualan di Jakarta gitu. Gak mau. Bokap gak mau. Maunya udah di tempat itu dari dulu, dari pertama kali. Udah zona nyaman. Iya, bener zona nyaman. Iya. Nah, aku punya cita-cita pengen bikinnya di Jakarta. Iya tuh. Pengen bikin tongkrongan komik lah, jadi di daerah-daerah dekat tempat-tempat komik pada ngumpul. Nah, bikin di situ nanti teman-teman nongkrong. Di mana ya? Kemarin aku mikirnya di Barito. Oh iya. Di pinggir jalannya itu. Iya Aku lihat, bener Barito atau Nah, blok 8 blok S tuh. Iya. Nah, ini akan jadi cita-cita lu akan tercapai. Jadi ketika lu jadi anak stand up, itu yang nge-DM, yang follow tuh mie ayam. Iya. Nah, ketika lu jual mie ayam, yang nge-DM cewek pasti. Amin ya Allah. Nanya, Oh, malah dari mie situ ya. Mie ayamnya ada bang masih. Oh, nanya gitu. Online bang. Order jadinya. Bang, Menarik tuh keren tuh. Tapi ada yang kayak gitu, cewek. Hmm. Cuman nih, nanya, nih ada pertanyaan yang nyebelin bang. Cuman nanya gini, Mas Dwi, kenapa sih ceker di mie ayam suka diumpetin gitu? Ada cewek DM begitu. Emang ada ceker di mie ayam? Nggak tahu sih, tapi Kan lihat komika ya, para komika itu di DM tuh di spill dan segala macam. Iya. Ini mau nyepil ceweknya gimana coba? Hanya begitu. nah kan, Mau digombalin Bang. gimana? Lu jawab tapi. ya jawab bang, nggak tahu sejauh ini kalau punya aku sih nggak pernah diumpetin gitu. Lu main Twitter gak? Enggak lagi gatif, punya tapi gatif. Lu main Twitter bikin thread kayak orang ngamuk-ngamuk gitu. Sumpah ini gue bete banget ya gitu. gitu, bikin thread ceritain mereka. Thread gitu, bikin seru tuh ternyata orang dikira apa nih kan di Twitter kan kalau ada mau nge-spill kan pasti dimulai dengan itu. Ini sumpah gue marah banget ngetik aja sampai gemeter gitu. Udah gituin dulu. Iya, thread. Gua nih stand up ya, wah di DM cewek. Masa ada yang DM gua? Wah, tweet ketiga. Ada yang DM gua nanya, "Bang, kenapa mie ayam cekernya selalu diumpetin anjing?" gitu. Viral tuh. Coba gitu. Iya. Itu bisa membuka wawasan orang. Tapi nggak semua ya, Mia. Gua nggak pernah nemuin apa si ceker diumpetin, nggak pernah gua. Nah, bukannya itu bang. Iya, aneh Tempatku juga nggak pernah diumpetin. Ibuku ya kalau ada ceker dikasih aja gitu. Gua malah nggak pernah makan mie ayam pakai ceker. Nggak tahu di mie ayam tuh ada menu ceker. Ada, dan cekernya itu bumbunya udah ngeresap ke cekernya. Iya, itu yang enak. tuh. Pala ayam enak. Dan kalau ada yang Apalagi nyembunyiin makan. tuh tolol banget. Nggak ada disembunyiin. Maksudnya ngapain ceker? Ngapain coba? Ngapain? Apakah si tukang mie ayamnya tuh berharap mie ayamnya nggak ketemu nih? Si cekernya nggak ketemu kan? Nggak ketemu bisa lagi dijual. Atau memang buat konsumsi dia nanti malam. Ya mending gak usah ditaruh Iya, daripada diumpetin. Ngapain di display di situ? Feeling gua mah takut habis. Iya kan, makanya nggak diumpetin. Diumpetin kan maksudnya kan di mie ayamnya kan? Bukan, Nggak nggak dikasih. kasih. Jadi ada nih, misalkan abang beli, bang mie ayam 1, ya dia kan buka panci ayam itu, ada ceker kan, bang pakai ceker, gak bisa ini punya orang mungkin, atau Iya. enggak, bang cekernya kemana? Kalau biasa beli jual ceker, itu diumpetinnya kayak gitu, nggak dikasih ke dia gitu. Oh, kira itu oke, bang udah pakai ceker udah. Mana cekernya? Ternyata di paling bawah. Ngapain? Iya. Itu kalau lu beli makan prasmanan. Beli makan prasmanan yang lauknya banyak, ayamnya diumpetin taruh bawah bawah. nasi. Lu pernah? Dulu. Oh iya, jahat banget. Zaman masih susah. Kemarin Nggak baru jadi daging lu. Setuju, nggak makan dari daging. Nggak jadi nasi daging. doang. Aneh. Aneh banget. Mau ngilmu emang ya. Mau ngil. Lu multi. Katanya. Pas Di tempat berasa gua. diurek-urek ada tumpeng. Anjing. Enggak, tapi kalau pakai ceker harganya beda kan? Kalau di tempatku sama. Oh sama. Iya, Jadi itu kayak bonus saja, bonus bonus, aja. track orang terpilih. Nah curigaku, ini mah karena emang penjualnya itu ngasih cekernya cuma ke pelanggan Tertentu tetap. ya langganan. Padahal Anjir, spesial banget. Kartu membernya mana? Ceker 2. Masa mau kayak kartu udah download aplikasi. hak prerogatif, bro. Lagian kan cekernya di mie ayam tuh dagingnya mati.
Cuman hilang, banyak kan tulangnya kan, banyak kan tulangnya. Enggak ada cuma Nah, yang harus jadi pertanyaan itu tulang-tulang daging-daging cekernya kemana? lah kan larut dan Iya, pecah. pecah. Dia Pas kan direbus. digodok Pecah ya? berlama. Heeh. Lembut banget jadinya Iya, kan lembut diaduk-aduk juga apa mencar Iya, gitu. mencar. Enggak, pasti itu dagingnya dijual lagi, dikumpulin lagi kan. Enggak, sama si abangnya diisep-isep dulu cemplungin lagi. Jorok banget. Jadi cuma tulang doang, ada tiga tulang. Satu tulang. Ada ceker nih, ada banyak. Nggak diumpetin. Tapi udah Jorok nggak banget. cuma tulang sama 3 jari. Gitu kayak gitu. Udah selesai begini loh. Masih dimakan lagi. Sama makan rumputnya. Anjing. Kayak gitu tuh Bang isi-isi DM. Ya sisanya paling bercanda-bercanda kayak mie ayam yang enak di mana sih Mas Dwi gitu-gitu doang. Anjing. Nah, kalau tukang mie ayam apa biasanya nge-DM ke lu apa? Nih, ada yang minta resep kemarin. Wah, Lucu banget. Mas Dwi, boleh minta resepnya yang bapakmu nggak? Aku juga jualan mie ayam, tapi rasanya kurang sip. Dia DM aku gitu. Oh, kamu kasih. Aku kasih. Ini aku kerjain. Waktu itu aku konsul sama temen, kata dia. Coba kasih aja yang resep-resep di Google. Udah set, kirim. Bang. Terus dia ngomong gini, kok kayak di YouTube sih? Emang itu. Nah, emang itu. Mau gimana lagi? Lah pasti tanya ke Bapak Edwin juga lihat di YouTube kan. Masa ada Bang? Enggak lah, bapaknya pasti Medi dulu. Yang ada hiong kayak gitu. Nggak boleh jualan apa pas bikin nggak boleh pakai baju. Iya, mungkin ada syaratnya kayaknya. Tapi nggak pernah pakai baju sih. Nah, itu. Nggak pernah pakai baju? Nggak pernah pakai baju. Oh, kalau lagi bikin. Iya. Itu. Kan si tulang-tulang itu kesini. Jepit, Gurihnya beda. Taruh. Mana tapi pernah pas Nafas nyobain nggak sih mie ayam padanya? Udah nyobain gua. Nyobain. Aku nyobain yang waktu itu Yamin, Duit. Enak Iya, banget. Yaminnya emang enak. Aku tuh kemarin mau minta tolong ke kamu pas kesini kalau nggak repot bawain. Oh, Cuman nggak enak kan takut. Tadi aku berangkat baru buka banget. Iya. Aku juga buru-buru deh mau sini gitu. Takut telat, makanya aku nggak sempet. Kenapa kru kita, produser kita nih malah dia Nanti kesini lagi aku pasti bawain. nggak beli coba. aja ke Tambun. Jauh. Tambun kan? Iya, Iya, Tambun. Tambun. Kemarin aku tuh habis meeting di Tambun, Duit, di daerah apa Zamrud ya? Oh, Zamrud. Itu iya. jauh nggak dari situ? Enggak terlalu jauh. Oh, Rumahnya Sule. Iya, Daerah dari situ. deket Kang Sule, Iman. Oh, tempat jualan deket Kang Sule. Enggak, maksudnya di Tambun tuh terkenalnya Kang Sule. Oh iya. Oh iya. Nah, orang meeting di Ima Kang Sule teh masih lurus deh kamari dan Oh. meeting. Dekat-dekat Si situ. berarti lu kalau ada nih warga waras yang pengen makan ke Padenyom, Mm-mm. itu misalnya naik kereta turun di stasiun Stasiun Tambun. Tambun. Terus Terus Tambun, dari stasiun Tambun tuh paling 5 menit lah. wah, deket. Kalau motoran, kalau naik Gojek atau apa, Iya, untuk deket. warung. Itu di Jalan Raya Raja Wali Papan Mas. Cari aja di Gojek ada Padenyom. Di Gojek nggak ada. Nggak ada. Kalau di Google Maps ada. Buat Gojek Kenapa juga nggak? bisa. Kenapa gue nggak mau? Belum didaftarin. Bapak nggak mau. Kenapa Nggak ada sih, GoFood. Nggak ada, nggak mau. Aku dari dulu nyuruh daftar nggak mau. Syarat kali itu. Iya, kayak dari mbahnya gitu. Dari mbaknya gitu bisa jadi. Mbahnya dulu sebelum ini bilang, "Le, arep piye-piye? Iya. Ojo dodolan Gojek." Iya. Soalnya Soalnya urung mbah, ono. soalnya mbah mau jualan juga. Takut Tapi ora iso. Takut tersaingin. Kan kalau biasanya nih nggak tahu ya, bokap lu pernah ngalamin nggak atau lu pernah ngelihat kejadian dijailin sama pesaing? Pernah. Wah, jorok tapi Bang. Gimana? Nggak apa-apa. Kotoran manusia. Di Ditaruh depan di gerobak pas. Itu tahun 2021 kalau nggak salah pas pandemi. Anjir. Ada kotoran manusia tuh. Bener-bener ada di depan gerobak pas. emang Kalau orang tanah mah udah sering. emang orang Tanah. Ya tanah kuburan gitu, itu Oh, udah biasa. iya, Kita iya. tuh ngadepin itu udah ya udahlah. Oh itu sering gitu. itu udah sering. Cuman Oh. yang kotoran manusia tuh dari dulu baru sekali itu. Dan kita heran kenapa ada orang ada orang di ini situ. kali orang Gila. ODGJ. Nah, Iya. aku coba positif. Mungkin ada orang gila kali Pak di sini ada pop apa segala macam. Tapi Bapak mikirnya kalau ini ada yang iseng aja, ada yang iseng gitu. orang iseng bukan di situ emang Iya sih. kebelet, orang kebelet bukan Enggak, orang tapi iseng. ada ini yang ininya dulu ya, yang kuburan itu. Ada dampaknya nggak ke penjualan? Kerasa atau ke apa gitu? Karena Bapak yang amak warung banget, dia ngerasa ada kayak jadi sepi gitu. Karena emang mitosnya kan buat nutup warung. Iya. Oh. Jadi tanah kuburan itu mitosnya buat nutupin. Jadi kayak kita buka tapi orang lewat tuh kayak nggak Nggak buka kelihatan. gitu. Nggak kelihatan. Bentar, kok tahu itu tanah kuburan emang
Ada tulisannya. Enggak ada. Ada pelang TPU. Iya, maksudnya kan Ribet banget. Dorong TPU itu. kan cuma dikit, kecuali nisan-nisannya dipindah ke sini. Wah, ini tanah Enggak, kuburan. atau mungkin gini, kan karena bokap lu udah pengalaman, dia tahu gitu, oh ini sepi, oh ini tanah, jangan-jangan ini tanah kuburan, bisa jadi gitu. Iya mungkin gitu kali prosesnya. Iya. Cuman nih sepi dikit aja, pasti bapak tuh ngobrak-ngabrik warung. Buat nyari tanah. Apa ini? Dagangan siapa ini? Gangster. Halo warga waras, sebelum lanjut nonton kalian wajib banget subscribe dan bunyiin loncengnya, oke? Kenapa saya jualan mie ayam? Kenapa tidak jadi model? Maksudnya ngecek bagian warung gitu Mau loh. diselidikin. Iya, ada apa nih, ada apa gitu. Enggak ke bokap lu, kenapa nggak evaluasi rasanya ya? Nah, Bang, ini yang aku gemaskan dari orang tua ini, Bang. Oh. Gak pernah mau evaluasi. Itu tahu, Gojek gak mau, Ya. tapi masih ngerasa sepi karena tanah itu tuh. Ya, maksudnya gak marah, Bang. Iya, iya. Itu tuh, Kesel. gemasnya. Dan nggak bisa tuh ngomongin orang tua gitu tuh nggak bisa. Kamu tuh nggak tahu Tahu apa-apa. apa sih kamu? Iya. Nah iya pasti gitu. Gila dicek nih tanah. Keliling sampai ada aku teneng dereng ting 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 dereng dereng ting. Jadi ternyata besar. dereng ada lagi ilmu kedua dari Dwi, tanah kuburan itu bisa menutup warung. Iya. Jadi kalau lu nggak sempat nutup warung jam 5, siram aja tanah kuburan. tutup sendiri. Bek. Bentar, tanah kuburan tuh harus bagian mananya dari kuburan sih? Nggak tahu, Bang. Apa yang di nisan-nisan di atasnya itu kan suka ada tanah-tanah. Yang Iya. baru biasanya katanya kuburan baru. Bener-bener. Kuburan baru. Oh. Jadi diambil. Lah kalau dia pas ngambil nih, Heeh. ngambil hari ini, Heeh. terus pas dia ngambil mau dituangin ke yang korbannya tuh sore, pas dia cabut dari kuburan ada yang lebih baru, kuburannya itu nggak berlaku dong tanahnya. Ada yang lebih baru itu. Iya sih. Ayo gimana? Enggak, biasanya cuma rentan waktunya kadaluarsanya 2 menit. Sudah buru-buru tuh. Ada kalau kan ada temennya jaga di kuburan, ada orang mau ngubur. Bentar Pak, bentar. Mau dituang dulu nih kayak. Tapi pasti ada doa-doanya lah itu. Iya. Kalaupun iya ya maksudnya. Cuman kan itu jadi kayak pembenaran si pedagang, ngerti nggak Iya. sih? Ketika sepi tuh dia nggak mau mengevaluasi kan. Iya. Dia nggak gemes sendiri sama orang tuanya. Kenapa sih Pak gitu? Masih aja ngomongin soal tanah kuburan Nah gitu. itu dia makanya. Terus bokap apa biasanya pas di Nah nih, bokap tuh pasti pulang kampung. oh. Ada jadi di kampung, Hmm. orang pintar lucu banget dah. Orang pintar namanya Mbah Rezeki. Mbah Rezeki. Dari namanya udah clickbait kan. Sumpah demi apapun, bapak tuh. Ya kalau mau nonton ya, mohon maaf kali Iya, ya. iya, iya, iya. Maaf, tapi itu udah langgarannya bapak lah. Pasti nanya di sono dan ya dia pasti bilangnya ini ada yang iseng gitu. Nah, biasanya pulang dikasih air gitu, apa kayak di jerigen gitu, kembang 7 rupa ya, bokap mandiin gerobak kayak itu, Bang. Oh, Itu oke. tuh. Kalau misalkan ada sepi dikit, pasti begitu. Dan akhirnya works, maksudnya Dan rame. iya. Akhirnya Tapi kayaknya basah percaya. gerobaknya ya. Cuman wangi. Cuman wangi doang. Bikin orang penasaran. Mie ayam kok wangi bunga? Iya. Apa mie ayam bunga? Atau mie bunga ayam? Kita nggak tahu nih. Bunganya taruh di mana? Ya kayak gitu, tapi kepercayaan akhirnya jadi rame-rame aja. Iya, karena mungkin keyakinan dia Iya, saking sugesti. kuat gitu. Positif mental apa kalau itu tuh mestakung gitu loh. Iya. Apa dan Ini perwujudan dari apa yang kita pikirin gitu. Kita mikirnya Oh. rame bener gitu. Hmm. Ada tuh bahasa psikologisnya apa? Bukan, ada visualizing gitu, memvisualkan Iya. apa harapan kita. dan Makanya itu akan kan menjadi kadang-kadang- kenyataan. Iya, kadang-kadang kan kalau lu pengen apa, lu tulis. Iya. Atau lu pengen Gambar barang apa, lu apa, tempel gitu. iya. Nah kayak gitu mungkin bokap tuh begitu pulang dari Mbah Rezeki Iya. itu, wah ini pasti rame abis ini. Jadi beneran rame. Iya, pasti kayak gitu deh. Iya. Abis dari Mbah Rezeki pasti rame. Nah, itu sedikit-sedikit bikin aku kayak apa bener ya Mbah Rezeki ini gitu. Oh, Jadi goyang juga kadang-kadang. Mulai datang pas mau special show ini. Apa? Ke Mbah Rezeki pas mau special show besok ini. Dia yang mandi Iya bunga. sih, harusnya. Mandi bunga. Jadi ntar Markas Comika disiramin. Ntar kalau nggak ada penontonnya misalnya cuma 40, target 100. Penonton nggak ada, ngabrik-ngabrik dia. Ngabrik-ngabrik Markas Comika. ada Markas Comika ada yang lemparin tanah kuburan nih kayaknya.
Tapi seru ya, maksudnya dunia-dunia apalagi makanan-makanan yang masih jualan kaki lima tuh memang ini banget. Itu seru banget masih kuat banget. Anak Jakpus dulu ada yang si Cawas kalau nggak salah, anak komik Jakpus itu dia sempet jualan ketan susu kalau nggak salah. Iya. Rame awal-awal terus tiba-tiba sepi gitu. Oh ya. Itu katanya ada yang ngerjain tuh. Jadi ada dikirimin pocong gitu-gitu dan. Oh iya ada yang kayak gitu juga. Serem tau. Kalau yang wujud-wujud gitu bokap lu nggak pernah? Maksudnya pernah. Dia punya kuntilanak yang sengaja ngeliurin gitu. Iya, ngeliurin enggak. Itu malah laku dong. Iya itu. Iya maksudnya kan biar laku maksudnya. Oh ditawarkan gitu sama. Iya, sama Mbak Rezeki. Enggak. Oh Mbak Rezeki beda ininya ya. Kayak buat nolong. Ya. Kalau lagi sulit sama curiga sama sesuatu dia nolongin gitu. Oh, bukan yang membuat laku lah. Mbak Rezeki apa Kredivo nih? Susah. Kredivo. Solusi semua. Enggak, sebenarnya bokap dia kita nggak perlu kuntilanak untuk netesin liu karena ada istri saya. Nggak didandanin. Tapi ada aturan nggak sih, Dwik? Maksudnya sesama mie ayam Wonogiri gitu. Ada radius minimal nggak boleh jualan di sebelahnya? Gak bohong. Nggak ada ya? Enggak, di tempatku lalu ke 300 meteran lah. Ada. Biasanya seharusnya 3 3 kilo biasanya kan minimal tuh 3. Ini 300 meter asli. Wah deket banget. Dan Ya. deket-deketan. Kita kenal. Duluan siapa? Duluan dia si Ucok ini ada Mia Ucok namanya. Orang Wonogiri panggil Ucok. Ucok gimana Ini man? mukanya kayak orang Batak. Jadinya takut. Tapi Wonogiri. Duluan dia daripada Pak Denyo. Cuman yang nyebelin dia sekarang bawa saudara. Nah, itu makanya aku bilang 300 meter. Jadi saudara-saudaranya mulu. Pak Denyo diapit dinasti ya. Iya, dinasti. Enggak, pede-pedenya udah mulai mikir, gua kayak yang ngambil tanah kuburan nih. Mulai kepikiran jahat nih. Di situ berarti dari tahun berapa? 2002 kalau nggak salah. 2002. Iya, 2002. Sejak kamu stand up ada berasa efek jadi lebih ramai? Iya, alhamdulillah. Bapak juga sekarang jadi dukung stand up. Oh, karena ada efeknya. Ada efeknya. Pas stand up fest juga kemarin pasti bokap kan. Sold ya. out kan? Salah. 3 hari berturut-turut sold out. Nah itu yang harus langsung main judi. Langsung nyawar biduan tadi bikin gathering bokap habis stand up fest. Enggak kan dari pengalamannya Dwi yang kemarin gitu kan akhirnya berkembang kan, pengunjung lebih banyak. Iya. Kenapa nggak mau gitu bokap lu tuh sampai kekeh nggak mau ntar bapak terlalu capek gitu karena bikin mie-nya sendiri, nggak mau digojekin gitu, males. Nggak tahu. Mungkin kalau Gojek alasannya karena terlalu katro untuk tahu Android, gaptek buat aplikasi-aplikasi itu. Cuman kalau yang mie nggak mau dipasarin banyak itu, kayaknya emang capek aja deh. Seniman. Enggak mas, Ya, tenaga itu mas. Enggak seniman kan gitu, udah. Maksudnya dia bener-bener karya ini tuh karyanya dia, ngerti nggak sih? Kalau tenaga masih ada mau pasti. Tenaga mas, bukan seniman. Seniman tua. Tapi ya siapa tahu maksudnya kayaknya nggak seribet itu udah Gojek. Iya sih. Nyokap lebih nggak gaptek karena pasti nyokap bisa beli online kan? Enggak. Tokped nggak bisa. Nggak Nyuruh bisa. aku pasti. Ya, Punya Android berarti. tapi taunya WhatsApp aja. Enggak kamu berarti. Tapi harus standby bang. Enggak, kan masuk orderan kamu tinggal telepon bokap lagi di mana. Oh iya dari jauh. Iya, Iya. susah. Coba. Itu kamu. Coba kali ya. Mulai. Jadi di struktur bisnis Pak Denyom, owner Pak Denyom nih, penasihatnya Bu Denyom. Business development Dwi. Business development. Iya bener. Iya. Business development. Betul. Iya. Pernah deh warung kecil ini ya. Ah. Ada business development. Nah sekarang kita ke pertanyaan warga waras ini deh. Warga waras kalau yang belum bergabung ke grup Telegram kita silakan bergabung karena kalau bergabung lo bisa nitip pertanyaan kayak gini. Ini terima kasih warga waras sudah bergabung sudah 300-an orang. Yes. Wih, luar biasa. Ini pertanyaan untuk Mas Dwik. Siap. Titip salam buat papanya Dwik. Ini dari Ice Lemonade. Titip salam buat papanya Dwik. Dia lucu banget pas podcast di Cing Abdel. Ya. Kalau Dwik bikin podcast sama papanya kayak seru deh. Bikin mie aja udah capek. Kapan mau podcast? Bikinin podcast pas lagi bikin mie. Ngobrol. Dia lagi Ngobrol. di bank makin jijik orang. Iya, kan dia nggak pakai baju. Syarat itu. Pasti ada. Ketahuan ntar. Emang nggak hancurin usaha. Pasti ada marketnya. Nggak ada orang India orang. Nggak ada. Aduk-aduk. Kayak seru deh settingan warung mie ayam terus sekali ada pelanggan yang beli di pas lagi jualan. Ya kayak Gitu. seru ya. Boleh. Ada liburnya nggak? Lu kan biasanya ada syarat nih. Kalau Satu hari seminggu libur tuh harus ada seminggu. 1 hari libur. Liburnya kalau sakit.
Itu bukan libur namanya. Itu bukan libur kan. Libur kalau sakit aja udah. Nggak pernah libur. Buset. Dia mah jos terus. Live TikTok tiap jualan. Itu Aku- melatih JKT, Heeh. nasi bakarnya dia viral gara-gara dia nge-live terus dan JKT sih. Gak bisa dibandingin kayak foto Apple sama Pak Denyong yang foto Apple. Ini cuma member orang Wonok gitu ya. Tapi menarik loh, itu live tuh effortless soalnya, lu tinggal taruh doang. Iya kan kita bikin Iya, kan. bikin, ada yang beli. beli, itu tuh. Waktu itu mau ini bang, mau bikin kayak gitu, iseng kan buat konten. Cuman pernah lihat di TikTok pagi-pagi ada yang jualan jajanan SD, dikerjain sama anak SD itu tuh. Hah? Jadi kayak dikerjain sama anak SD, Gimana? diledekin sama dagangannya diapain gitu. Dibecandain. Dibecandain. Nah terus mikir kalau ke bapak ntar gini lagi kasihan gitu. Kaca bapak kan tinggal disiram kuah. Jahat berarti. Lebih jahat. Enggak lah kan market lu juga bukan anak SD. Iya sih. Kalau itu kan jajanan anak SD emang. Itu tuh ketakutannya itu tuh. Coba Itu ya ntar ya. Seru Kita tuh bikin bikin podcast sama- Tapi harus diobrolin dulu. Siapa tahu kan syarat dari Mbah Rezeki juga kan. Jangan nggak boleh TikTok, nggak boleh. Digital jangan. Jangan. Kalau TikTok. kata gua mah, kalau konten kan effort. Paling enak ya live aja. Gila, Live gitu. jualan. Dagang ya. Itu Iya, pasti iya, rame itu. Pasti Dagang. rame. Siapa? Dari Mas Abam, pernah dituduh pakai penglaris nggak mie ayamnya? Pernah bang. Wah. Sering kalau itu. Oh iya. Iya, kalau itu juga sering. Dari Yang- mana Yang datang? pernah tahu siapa yang nuduh? Ini tukang mie ayam juga, nggak jauh. Kayak gitu. Gimana itu ketahuannya gimana? Ada goibnya, katanya sih dia ngeliat goib di warung, ngeliat kuntilanak. Terus dicurigain kuntilanak itu yang bikin mie ayam rame gitu. Padahal mah mungkin iseng, apa dia salah lihat apa gimana? Nggak tahu. Ya enggak, itu mah kan buat ngehancurin ini aja, bisnis Iya, aja. kayak fitnah jatuhnya ya. Fitnah. Tapi susah tuh ngelawan fitnah tuh kalau kayak gitu ya. Iya. Gimana coba tuh paling bikin hancur tuh fitnah tuh. Enggak, kok kayaknya orang-orang sekarang mah lebih pinter kali. Iya. Kuntilanak mana yang tahu resep itu bisa jadi. Lah kalau dia arwah pemasaran, Waduh. Masa ada arwah orang marketing. Kecuali nanti amit-amit Chef Renata udah nggak ada, tiba-tiba dipanggil. enggak kan pasti ada aja dari selama dunia ini ada tukang mie ayam cewek yang dulunya meninggal. Pasti ada, Iya. bisa jadi arwah. Tapi masa ke mie ayam lagi? Masih ya udah meninggal kayak lagi. Iya, pengen kan istirahat Selama ya. hidup. Skillnya kan di situ. Enggak pengen istirahat. Ya masuk mie ayam lagi. Saya mendingan disabet tau. Daripada disuruh ngeliat mie lagi. Sabut pakai mie. Baru jadi. Tapi kalau untuk di daerah, apalagi daerah tuh masih kental fitnah memfitnah gitu. Lu counternya gimana bokap lu waktu itu? Didimin aja bang. Bokap udah rumor-rumor dari tetangga-tetangga terus dikasih tanya siapa yang bilang orang tersebut, ya udah bapak diem aja. Oh, ternyata memang tukang mie ayam itu. Nggak mau kita balik kayak gitu. Salah satunya kan kalau dia pakai penglaris atau enggak, katanya kalau dibungkus nggak enak. Iya, nah Ya. waktu itu tuh coba buktinya dengan cara itu. Ya. Jadi Dan ini maksudnya tetap sama. tetap enak. Jadi ada tetangga, udah pada yang nggak usah didengerin. Lagian kalau katanya kalau ada gitu-gituan dibungkus tuh nggak bakal enak. Terus ya nyatanya selama ini pembeli rasa masih aman-aman Enak. aja gitu. Jangan sampai pas dibungkus nggak enak, dicoba di tempat tetap nggak enak. Itu Enak aja itu. kita mah kayak rumah hantu. Bukan kuntilanak lagi. Ini nggak enak saya bungkus, coba saya makan sana. Anjing tetap nggak enak. Enggak, ini kalau misalnya si tukang fitnah ini tetap kekeh, wah itu mah kuntilanaknya ngikutin, jadi dibungkus tetap di order sama pengusaha. Masa ikut di motor Pesi? Nggak, itu yang disantet yang beli, bukan yang jual. Sampai rumah belum dimakan lagi. Masih nunggu di teras. Anjing ternyata puasa. Karena buat maghrib. Buat maghrib anjing. Gue sholat dulu dah. Jadi Kikit kalau bulan puasa jualan jam berapa? Jualan sore. Oh, Nah, sore. bapak tuh keren lah. Dia nggak mau jualan siang. Menghargai yang puasa. Keren dia. Gokil. Tapi bokap puasa. Puasa. Wih, ngeri. Meskipun ngeluh ya, omset Iya. jadi sepi apa, Iya. cuman tetap hari kita keren. Ya, karena jarang orang makan mie ayam malam ya. Siang kan? Oh iya malam Enggak, ya. iya kan kalau itu pasti berkurang. Itu joga sampai jam 3. Enggak, dia memang mie ayam malam. Bukan, kalau mie ayam Wonogiri itu bukan settingan malam dah. Iya. Mie ayam malam tuh bakmi gitu, kayak gitu. Ya kalau Wonogiri mah mie malam aja ayam. Ada lagi dari DP. Duik, dengar-dengar income waktu Sena Fest mie ayamnya lebih besar dari bayaran performer di Sena Fest. Apa benar? Jauh. Aku nggak nyangka emang bakal sebanyak itu, nggak ngerti. Sold out atau? Sold out terus. Orang waktu itu aku mau nambah udah habis kok. Habis ya.
Kan waktu itu kita pesen pas hari pertama kalau nggak salah. Iya, hari pertama. Sebelum pas lagi orang mulai masuk, Hmm. pesan. Anjing enak mau pesen lagi tapi udah habis waktu itu kan. Nah ini hari pertama tuh nutupin semuanya. Itu hari pertamanya. Jadi Sewanya. semuanya, sewa, modal segala macam. Oh, nutupin apa ada juga keuntungan dari situ? Belum, nutupin doang. Oke. Jadi hari kedua, hari ketiga Untungnya. itu Wah, untungnya. gokil. Jadi 2 hari ke sold out, 3 hari sold out semua itu. 300 kali lipat dong biasanya kalau bisnis makanan kan? Wah. Selain di stand up kamu sempat jual di mana waktu itu pernah ya? Tapi Pop up store gitu. iya pernah juga di event-event musik di Bekasi. Kurs tapi nggak serame. Wah. Karena banyak kali ya tenannya atau Wah yang pertama banyak, terus waktu itu sempat rugi gara-gara ada event boleh bawa makanan dari luar tuh. oh iya. Kalau yang eventnya bawa nggak boleh bawa makanan dari luar itu enak. Masih aman-aman aja. pasti. Atau aman. kuntilanak bokap lu nggak suka nonton musik? Dia Keberisikan. Iya. Project Pop bengong ya. Ayam goyang dulu. Nggak masuk. Nggak masuk, nggak Tapi masuk. lumayan tuh kayaknya seru kalau di rutinin jadi pop up store di acara festival-festival gitu. Iya kan gara-gara itu akhirnya kita punya gerobak itu beli bang. Oh. Kita tuh beli gerobak kecil Khusus karena, untuk- khusus buat stand up fest awalnya. Oh. Setelah dari situ jadi sayang nih gerobak udah kita pakai kemana-mana aja. Yang terdekat mau jualan dia apa? Di showku ntar aku jualan juga, enggak jualan sih bagi-bagi mie aja. Iya. Itu kemarin Pembukaan itu, IKN juga katanya ya mau. amin ya Allah. Dibawa Kalimantan. Iya lagi cari investor loh IKN. Siapa tuh Pak Denyong mau Bang ini Gak terlalu berat loh Pak Denyong dong. dari Cikarang ke Jakarta aja nggak mau. belum ya. IKN. Meme kecil ini. Ada lagi dari M. Chandra. M. Pertanyaan untuk Dwik. Kira-kira bakalan nerusin usaha mie ayam bapaknya nggak? Siapa tahu bisa buka franchise tadi tuh. Tapi Iya. mungkin belum jawab Iya. secara fix nih. Bakal atau enggak? Bakal. Pasti ya? Iya pasti. Segede kamu nanti udah jadi kayak Raditya Dika di stand up, kamu tetap akan... Bikin mie ayam. Asli mie ayam. Berapa harga franchise-nya lu udah pikirin? Kalau franchise kayaknya belum kepikiran deh bang. Oh. Cuman kalau aku Buka bikin cabang. sendiri, iya buka Ah. cabang iya. Kalau Jangan- franchise. Kalau kataku mah kalau franchise sih jangan mudah tergiur karena mendingan satu tapi maksimal gitu habis terus daripada. Tapi kalau misalnya ada temen Dwi, gua mau deh buka di daerah gua tapi pakai nama Pak Denyong gitu. nyong nyong nyong. Ada Ya. nyong bang. Iya Pak Denyong. Nyong. Itu ditawarin di sana fest sama penonton. Oh iya ada ada. 3 orang penonton tiba-tiba datang Mas Dwi kalau ada franchise aku mau. Itu 3 orang begitu. Belum Terus- lu Aku bilang sama dia nggak ada franchise aku nggak ngerti. Aku bilang gitu doang. Tapi memang aku nggak mau. Tapi orang itu 3 orang emang di tiap itu selalu nanya gitu. 3 orang ini kemana-mana mau ada apa ada franchise. Franchise juga. Semua tinan ya, ada franchise nggak? Saya pengen Susah banget. tahu bikin franchise atau bahkan cabang tuh susah ngaturnya. Iya. Lebih Capek. dari satu tuh susah. takutnya juga ngerusak nama Pak Denyongnya. Iya. Maksudnya ketika si cabang yang kedua ini kerjanya nggak baik, Oh, nggak iya. bener, pelayanannya nggak bagus kayak gitu. Makanya Ada lagi nih dari SFW untuk Dwik. Apa perbedaan sebelum dan setelah masuk Suci X? Lalu apakah nggak tertarik gabung manajemen atau bikin grup seperti komika-komika senior lainnya? perbedaannya mie ayamnya lebih rame. Udah itu dong, Bang. Dari stand up mah Efeknya nggak ya. ada. Mie ayam lebih rame aja. Nah itu yang lebih miris. Dulu tuh selalu mikir nggak mau jadi orang Wonogiri nggak jualan mie ayam, nggak pernah mau. Sampai akhirnya sekarang sadar ternyata gue stand up tapi ngomonginnya mie ayam gitu. Iya. Ternyata tetap mie ayam juga. Dan ada hasilnya dari Dan mie ayam ternyata juga. jadi ada hasilnya gitu. Lebih besar bahkan Ketika stand up sudah fest. berdamai, Nah. ya kan? Iya. Kayaknya mungkin lu bisa dibilang masih belum 100% berdamai gak sih? Iya. iya. Sedikit-sedikit masih nolak. Kelihatan Betul. kayak dari materi lu sebenarnya Dwik nih nggak berharap dia nempel di mie ayam, kelihatan. Iya, Enggak, besar. tapi kenapa? Maksudnya lu malu atau gimana? Terjebak di situ doang, Bang. Iya, nih Bang, sekarang jobku banyak job mie ayam tau. Bukan job stand up itu. Job lebih mie ayam miris. tuh maksudnya? Jadi dipanggil buat jualan mie ayam. Kan kemarin Comika manggil di event stand up. Mie ayam aku dipanggilnya. Bukan stand up. Aneh gak sih Bang? Sumpah. Bang. Itu kesel banget sama Comika. Tapi harusnya bersyukur, gua nggak pernah di calling sama Dani jadi jual mie ayam. Ya, Bang. Loh, nggak ada saingannya. Abang nggak tahu sih rasanya keringetan depan panci. Daripada kuning. Nggak tahu. Itu keringetan marah. Bukan karena Secapek- ngebom ya. Secapek-capeknya keringetan mie ayam, mending daripada keringetan ngebom. Bang, tapi di acara stand up, Bang. Iya Nih, sih. Apa? Nih, Acara Bang, apa nih. kemarin? Saya komika. Ah. Di markas komika. Iya. Dagang loh. Bukan stand up, aneh gak? Iya bener sih. Markas Bener loh ini, iya, Bang. iya. Terpukul sih sebenarnya. Komika hidup dari karya itu tuh jelas.
Bukan dari mie ayam. Lo karya lu Sumpah mie sih. ayam. Iya sih bang, tapi Enggak. nggak lucu tau. Lu nggak bisa karena perasaan lu tuh nggak bisa. Enggak, sekarang kalau kita Hmm. contoh almarhum Babe Cabita dengan bangganya dia dadar-bedar tanpa perlu Iya. gitu loh. Cing Abdel dengan mie laris manis, bakso Mas. laris manis. Mereka udah gede, Iya. namanya, Mas. Mereka udah puas di stand up-nya. Ya. Nah aku nih belum. Aku nih masih haus akan pujian. Kamu lucu tau Wi. Lo udah dengan kamu suci X berapa? 3? 4 besar. Kayak gini, lu udah latihan nih tentara, latihan ada perang nih, Iya. misalnya lawan Palestina. Tapi dia terkenal dengan mie ayamnya. Disuruhlah ke Palestina buat jualan mie ayam. Anjing buat apa gua Tapi tetap latihan? berangkat kan? Ya berangkat kena perang. Tapi bawaannya loh bang, beda. Ini bawa senapan kita bawa sawi. Loh, ini darahku bangga Iya. memperjuangkan Palestina darah. Ini kuning. Lo tapi yang bikin tentara bisa perang karena makan kan? Iya, Nah. tapi perasaannya kan latihan buat Ya apa? kamu event apa di Somika kok serjuannya? Event Bukber, ada stand up-nya di lantai 2. Nah di lantai 1-nya aku dipanggil buat dagang mie ayam. Emang parah Comika itu. Tapi kalau kata gue mah harus berdamai, Dwi. Harus tahu ya. Iya, dengan lu berdamai, lu bangga akan mie ayam lu. Bener-bener lu nggak, bukannya lu jadi beban ditempel dengan stigma mie ayam. Gue yakin sih mungkin itu salah satu entry point lu, karir lu semakin edan. Mudah-mudahan. Amin. Ya kan Allah yang nentuin juga. Terakhir nih, dari Aldo. Dwik. Untuk Dwik. Bang, lu kan di Cikarang. Pernah kerja di PT nggak? Sama apakah benar dunia PT itu paha semua? Terima kasih. Hah? Dunia PT itu paha semua. PT itu potong ayam. Pernah Ya, kerja, oh, PT itu pernah ini. kerja PT nggak, Bang? PT itu Iya. kan ada di ayam itu ada namanya PT. PT itu yang potong-potong ayam atau bandarnya ayam gitu, ngerti nggak sih? Pemotongan ayam. Pemotongan ayam. Enggak kayaknya. Disebutnya PT. Ini maksudnya Iya. kerja di PT itu biasanya kerja di pabrik ya? Iya kerja di pabrik Heeh. perusahaan kan sekarang terkenal Iya. industri itu. Tapi itu pabrik hubungannya paha. Mungkin dia ngelucu maksudnya ya. Tapi kita nggak tahu nih konteksnya apa nih. PT itu paha semua tuh apa tuh? Nggak ngerti. Aldo, apa nih maksudnya, Do? Pertanyaan pertama aja. Pertama yang jawab aja ya. Ini pernah. Dia apa? PT apa? Ini di gudang minimarket gitu, tapi di gudang. Oh. Jadi perusahaan minimarket besar juga bang. Alfamart, Indomart. Nice. Alfamart. Terus tapi di gudangnya pernah di sana. Gudangnya di Cikarang. Gudangnya di sana. Oh. Berapa lama? Itu cuma setahun. Kenapa? Bertahan. Kontraknya aja bang habis. Bagian apa dulu di gudang itu? Loading barang. Oh, kalau ada barang turun Iya, dari pabrik, dari iya. supplier gitu. Seru tuh dia bang. Apa serunya? Apa? Ini apa seragamnya? Hah? Abang pernah dulu beli seragam jersey Piala Dunia nggak? Yang dijual di Pernah gua tahun berapa gitu. Di Pernah Alfamart? Nggak pernah. Brazil, Italia, gitu dulu ada. Nah seragam kita itu. Oh. Jersey itu. gua. Jersey dunia gitu. Iya. Oh, Jadi gokil. bagian apa Jerman, bagian apa Brazil gitu. Seru. Oh. Jadi kayak warna-warni Iya, kalau iya, kita iya. lagi pagi-pagi apel. Oh, gitu. jadi tiap divisi itu beda Iya. jersey dah. Jersey. Ah, Nah, aku Brazil waktu itu. Oh, iya. Seru itu gudang. Itu emang harus bisa gocek juga ya kalau nggak salah. lu bagian apa di gudangnya tuh bagian apa? Mie ayam juga nggak? Nggak. Sawi ya kan? Bagian apa di gudangnya bagian apa? apa loading barang aja? Apa namanya ya? Ya bagian Lupa. ini barang datang dari supplier ditaruh di penyimpanan di Iya rak. di rak-rak gitu kan Oh. rokoknya gudang gede gitu. Ditaruh-taruhin gua doang. Gede seberapa tuh gudangnya? Oh gede banget bang. Gudangnya bang. Iya lah pasti. Oh, se-Jakarta itu. Gudang untuk se-Jakarta. Enggak, waktu itu cuma buat di Bekasi. Jadi Jakarta beda Gokil. sendiri. Itu pun Kabupaten Bekasi bang. Jadi bukan Tapi luas, Bekasi dan Kabupaten kota. Bekasi jauh lebih kuat, Iya sih, lebih ya. luas dari kota. Itu gede banget buat. Bokap lu pernah ini nggak deep talk sama lu merasa kayak gue kenapa kamu harus kerja di situ gitu? Kenapa kamu nggak nerusin kerja di bapak? dulu Papa kan malu gitu. Papa karena tuh nolak bang. Iya dulu sering kayak gitu. Hmm. Sering nanya kenapa kamu nerusin sih nggak mau gitu. Pengen nyari kerja yang lain gitu. Kamu kuliah nggak? kuliah lulus? Tapi belum selesai. Oh. Dikit lagi. Angkatan? 2016. Oh ya wajar. baru ya belum. baru. Udah 8 Udah tahun lama bang. anjir. Iya. Jurusan? Bahasa Inggris, pendidikan tapi. Oh PBI. Pendidikan Oh, Bahasa guru ya, Inggris. jadi guru ya, Jadi jadi guru. guru ya. Di mana? Duham kan? Universitas Pasar Bo. Sangkamsa. Enggak, Pasar Rebo. Hamka Hamza lagi. Pemain bola. Universitas Buya Buya Hamka. Hamka. Oh. Hamka Hamza. Amka baru denger gua. PBI udah skripsi. Lagi sih. Oh, Tentang mie ayam. Enggak. Pakai bahasa Inggris. chicken noodle, chicken Chicken noodle. noodle. Tapi ada pakai bahasa Inggris. Gimana kalau mie ayam jualan di Amerika? Iya.
udah pernah kerja di PT tapi akhirnya karena cabut, kontrak habis jadi cabut. Iya, cabut. Nah, habis itu dari kuliah tuh. Nyari modal buat kuliah dulu tuh, Bang. Oh. Oh, jadi lu nggak ngebebanin orang tua untuk kuliah? Habis itu ngebebanin, kan setahun tabungannya cuma buat berapa semester. Habis itu ngebebanin lagi deh. Mencoba untuk tidak membebani. Berarti sampai lagi sekarang ada harapan lagi. besar dari Pak Denim adalah pengen tetap yang ngurusin adalah kamu. Iya. Jelas nggak ada lagi kan, cuma 2 anaknya kan. Gak ada lagi. Darah terakhir. Tapi Darah kalau terakhir. Pak Denim nonton ini tadi kita udah tahu jawabannya bahwa Dwik pasti akan melanjutkan. Lanjut ya. Dan untuk membalas rasa sakit hati Dwi karena diundang komika hanya untuk mie ayam, Dwi bikin spesial. Oh iya, ini. Ini alasannya. Bumbu rahasia ini posternya. Nah kalau lu yang mau pesen mie ayamnya, bisa di tiketnya dong. bumbu rahasia ya. Tiket. Pesen tiketnya di mana? Tiketnya di tix.comika.id. Nah. Itu buka aja website-nya, harganya Bocoran 100.000. spoiler materi tentang apa yang akan lu 100% sampaikan? materi baru. Materi baru insya Allah. Wih, itu Materi dia. baru. 60%-nya tuh mungkin bakal ngomongin mie ayam. Jadi ini bakalan asin. Kalau sisanya bakal jujur-jujuran ke bapak. Kenakalan-kenakalan yang pernah. Ada surprise, maksudnya ada treatment beda nggak? Apa Ada. stand up full? Oh, kalau stand up ya mencoba kan nggak pernah stand up sejam juga. Ya. Jadi ini pertama kalinya bakal stand up sejam. Surprise-nya nanti ada bapak juga sebagai Nggak surprise penampil. dong itu? Nggak surprise dong Masa kalau... bapakku nggak pernah? Enggak, maksudnya surprise-nya nanti bokap tampil ya itu nggak surprise dong, namanya udah iya, dikasih tahu. agak. Ya, jadi belum tapi pernah dikasih tahu di mana-mana. Belum pernah. Ah, di-cut aja. Nah, biar gampang. enggak, justru lebih baik itu biar penjualan lebih, oh bapaknya datang nih. Gua beli tiketnya gitu. Spoiler aja nggak apa-apa. Ya, Kan udah boleh. nggak tahu. Jadi nggak surprise. Tapi gimana mau disurprisein apa? Nggak apa-apa deh bang, keluarin. Keluarin aja. Kan nggak tahu. pede kira-kira itu. Jadi nggak nanti apa-apa. di Nggak tahu bumbu rahasia ini, Pak Denyo makan stand up sejam. ya. Wah, enggak. Saya Kirain lu yang jaga konternya ayam. Makin bete itu. makin marah. Nggak lucu lagi. Nggak lucu lagi. Ya lucu lagi. Ya anjing. Gua yang jualan ini. Iya, aku stand up, bapak yang ke-prison lah. Bapak yang Wih. nanti ke-prison bakal ngomong kalau Dwik tuh anak yang nurut, anak yang apa yang dia pandang tentangku di rumah lah. Ya. Kan nurut, bantuin apa sebenarnya Dwik yang asli itu nggak kayak gitu. Dan lu patahin dengan cerita lu dulu jujur-jujuran sama Iya, bokap lu. jujur sama bokap. Sharing nggak materi lu ke bokap lu tentang jujur-jujurannya ini? Belum. Belum. Bingung nih mau jujur apa enggak ya gitu. Oh. Kalau langsung takutnya di-cut sama dia kayak, dia bohong gitu. Terlaluan gitu. Takutnya Nggak gitu ada, sih. nggak. Spill boleh nggak satu materi yang jujur-jujuran sama bokap? Merokok. Oh, tentang Salah satunya, rokok. ya. Oh, bokap belum tahu lu merokok? Belum. Sampai sekarang. Kayaknya tahu tapi diem aja. Kan udah Nah, bisa nyari duit. Iya sih ya. Iya, tapi nggak nggak enak apa-apa. bang, masih gak enak. Kenapa nggak? Tapi Pak Denyo duit ngerokok loh ini di sini. Nggak ada. Makanya saya matiin. Umur lu udah berapa Oh sih? iya, jadi mati. Umur- 28 masih Ya belum. ampun, 28 tahun. 28. Iya. Masih takut dirokok. Enggak, ada ini enggak? Maksudnya ada kayak ketakutan itu kan biasanya muncul karena ada peristiwa apa atau ada kata-kata Bokap galak ya? gitu. Galak. Banget. Gak mukul tapi kalau marah Nyakitin. nyakitin bang, ngambek. Kayak gimana? Bapak nggak mau jualan. Oh enggak dong, itu mah nyakitin keluarga. Ini kayak marah kayak bapak tuh nyari apa kerja apa namanya ngedidik kamu bla 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 kayak gitu-gitu. Terus ngambeknya sih sebenarnya yang bikin kayak aduh didiemin sama orang tua seminggu tuh kan berasa Oh Bang. iyalah, berasa lah. Nah bapak tuh begitu, makanya males kalau Dan bermasalah. karena pernah bokap lu lagi marah tuh ada yang beli mie ayamnya malah dimakan sama dia. Yang belinya cuma nunggu. Kenapa bapak? Ngambek bapak sama bapak. Ya tapi itu mie ayam saya pak. Terakhir kapan bokap ngambek? Oh udah lama bang. Gara-gara apa? Gara-gara pulang malam, gara-gara stand up juga sih. Keseringan pulang pagi, open mic pulang pagi. Dan itu seminggu lagi full muterin Jabodetabek tuh open mic. Sebelum suci pasti itu. Sebelum suci. Iya, setelah suci mah nggak ada. Wah pernah sekarang marah. apa? Udah boleh nginep sekarang. Iya, dulu nggak boleh. Oh, sekarang boleh. Boleh nginep. Ngambeknya gimana ketika lu pulang malam kayak gitu? Jadi di pas buka pintu, pintu dibanting-banting terus marah-marah pulang malam-malam apa segala macem. Udah dituduh mabok segala macem. Besoknya sampai seminggu kemudian dia diem aja udah. Nggak nawarin ngobrol. makan, nggak ngobrol, nggak apa. Salim cuma begini doang. Itu tuh yang bikin kayak, wah ini nggak bisa. Akhirnya damainya gimana? Ya ntar damai sendiri aja. Oh. Aku pun nggak minta maaf. Lah, Kenapa? gimana? Ntar nggak tahu tiba-tiba Gengsi. Iya sama-sama gengsi Ya. aja. Ntar tiba-tiba damai sendiri gitu. Nah itu yang bikin Nah itu akan dibahas tuh kejadian-kejadian kayak gitu di nanti di Banyak spesial lah show-nya nakal-nakal. Bumbu Rahasia dan Ya. hanya akan dibawakan di situ. ya Betul. itu. Tiketnya bisa dibeli seharga
Rp100.000. Di tix.comika.id sekali lagi ini posternya teman-teman. Silakan kita ini tayang hari Selasa ya. Berarti hari Sabtu ini. Hari Sabtunya. Kita Asik. tayang Selasa dan Rabu ini ya. Iya. Masih ada berarti kalau silakan mau ada live streaming nggak ada? Ada live streamingnya juga. Ada live streamingnya dan juga nanti juga akan ditayangkan di streaming Comika ya. Comika, betul sekali. Dan juga jangan lupa kalau mau nonton Improvindo tanggal 28 Juni kita ada di Yogyakarta. Kita tunggu kehadirannya di sana, kita tertawa bersama-sama. Ini jaminan lucu, Improvindo jaminan lucu. Kalau Asik. baju lu bagus banget. Oh iya dong. Beli di mana? Di mana sih ini? Anjing. Fisikal. Udah ada Barang di Shopee dan di juga di Shopee. Tokopedia. Silakan Improvindo Keren. merchandise eksklusif resminya dari Improvindo. Ada tote bag juga Ya, di Shopee dan juga di Tokopedia Fisikal. Dwik, terima kasih. thank you Apa Dewi. itu? Terima Sukses kasih, banget, teman-teman. sukses Sukses. terus, sukses sehat-sehat terus. Amin ya Allah. Mudah-mudahan mie ayamnya makin laris, Amin ya Allah. stand up-nya juga makin laris. Amin. Amin. Bentar dah, kalau kayak gitu, kalau misalnya mie ayamnya laris, lu tuh dapat bagian nggak sih? Enggak, kasih ke Bapak semua. Oh, kasih bapak semua. Iya. Makanya bete dan. Enggak uang sih, Pak. Karena Enggak. stand up-nya udah. Itu yang bikin Enggak, dia yang bete, justru bokapnya sekarang lebih lebih santai. Jadi terus stand up. Terus stand Iya, up. karena gitu. Gitu. Karena kalau nggak benar ditanyain, kok nggak latihan gitu. Iya. Dwik, terima kasih. Salam untuk Sama-sama. Pak Denyum juga sehat-sehat semua. Terima kasih warga-warga Amin. yang sudah nonton kita episode kali ini. Kita ketemu lagi di teras belakang selanjutnya. Dadah.